wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Hebat Masa Surba dan anak-anak MTS Surya Buana. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Gandum Mas Krisnadi. Tentunya di mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Nah, sebelumnya apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran mengenai aktivitas kebugaran jasmani, atau biasa kita sebut juga dengan sebutan kesegaran jasmani juga bisa. Intinya sama aja ya, kebugaran jasmani maupun kesehatan jasmani sama aja. Tanpa berlama-lama, Bapak akan langsung menyampaikan materi mengenai kebugaran jasmani ini ya. Tapi sebelumnya, mari kita membaca ikrar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Oke, langsung kita masuk ke materi intinya. Aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini merupakan definisi dari kebugaran jasmani, yaitu salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh. Sama kan, kebugaran dan kesegaran ya, dari kesegaran menyeluruh. Kebugaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Jadi kebugaran jasmani itu kesimpulannya intinya keadaan tubuh seseorang ya, dikatakan seseorang itu memiliki kebugaran jasmani, yaitu itu seseorang itu dapat memberikan kesanggupan melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan, tanpa adanya rasa sakit ya, rasa sakit atau rasa kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggang. Jadi masih ada waktu longgar untuk bisa dinikmati oleh seseorang tersebut tanpa memiliki rasa kelelahan yang berlebihan ya. Jadi intinya sehat walafiat kebugaran jasmani itu ya. Sampai sini paham ya, apa itu kebugaran jasmani maupun kesegaran maupun kesehatan jasmani. Intinya itu, intinya sehat ya, tanpa memiliki rasa sakit apapun. Selanjutnya, nah, seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jasmani yang baik apabila memiliki ciri-ciri seperti berikut. Apa saja itu? Kita simak. Ciri-ciri yang pertama, seseorang tersebut memiliki daya tahan jantung atau peredaran darah dan paru-paru yang baik ya. Yang kedua, kemampuan adaptasi biokimia seperti jumlah enzim-enzim dalam darah dan konsentrasi asam laktat dalam plasma darah. Bapak ulang ya. Kemampuan adaptasi biokimia seperti memiliki jumlah enzim-enzim dalam darah dan konsentrasi asam laktat dalam plasma darah. Yang ketiga yaitu bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu tidak obesitas, tidak memiliki lemak yang berlebih, tidak memiliki lemak jahat yang berlebihan ya. Intinya tidak obesitas, tidak memiliki kegemukan badan yang berlebihan, yaitu bentuk tubuh itu ya. Yang keempat, kekuatan otot. Yang kelima, memiliki tenaga ledak otot. Selanjutnya, daya tahan otot. Jadi beda ya, daya tahan jantung dan daya tahan otot itu berbeda. Kecepatan, kelincahan, kelentukan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Pak, kok banyak banget ciri-ciri apabila seseorang itu memiliki kebugaran jasmani? Memang banyak,
Karena tubuh kita itu harus memiliki ciri-ciri tersebut yang Bapak sebutkan tadi. Karena kalau salah satu ciri-ciri ini nggak kita miliki, betul kita sehat, namun kadang tubuh kita tidak seimbang. Kesehatan kita itu tidak seimbang apabila tidak memiliki ciri-ciri kebugaran jasmani seperti ini. Ya. Terutama di daya tahan jantung, peredaran darah dan paru-paru, kemampuan adaptasi biokimia, bentuk tubuh, dan lain-lain. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan memberikan 4 ciri-ciri yang paling mendasar dan yang paling penting untuk kalian. Yang pertama nanti ada daya tahan jantung atau paru-paru. Yang kedua nanti ada kekuatan otot ya. Yang ketiga nanti ada kelincahan, dan yang keempat ada kelenturan. Nah, keempat komponen ini merupakan komponen yang dapat kalian lakukan, dapat kalian latih di rumah maupun di luar rumah. Dapat kalian latih, dapat kalian tingkatkan dengan mudah di rumah. Dengan waktu yang sangat minim juga bisa. 4 itu aja ya, yang paling penting dan yang paling mendasar. Ya. Jadi udah paham ya apa itu ciri-cirinya. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani apa saja, setelah ini Bapak akan tampilkan. Kita lanjut. Nah, kualitas kebugaran jasmani. Untuk mencapai suatu kebugaran jasmani yang baik, seseorang perlu mengetahui beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat. Apa saja itu ya? Yang pertama ada jenis latihan. Jenis latihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau kalian ya, peserta didik. Namun untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani yang ciri-ciri tadi itu semua harus dilatih secara seimbang. Nah, yang Bapak bilang tadi ya, harus dilatih secara seimbang. Jadi komponen-komponen itu tadi kalau bisa usahakan kalian memiliki semua. Kekuatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, koordinasi. Kalau belum lengkap, kalian usahakan dilengkapi. Latihan kekuatan, latihan kelentukan, latihan daya tahan, dan lain-lain. Selain itu, pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah, seperti lari atau jogging dan jalan kaki. Volume latihan, volume itu tingkat banyaknya latihan ya. Berlatih kesegaran jasmani selain atlet ya, diperlukan waktu minimal 20 menit loh. 20 menit itu waktu yang sangat singkat untuk kalian berlatih meningkatkan kebugaran jasmani. Tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan. Jadi dibedakan ya. Waktu inti kalian latihan itu 20 menit. Waktu pemanasan atau stretching atau pendinginan, cooling down, itu bisa kalian siasati 5 menit. 5 menit untuk pemanasan, 5 menit untuk pendinginan. Jadi pas 30 menit, setengah jam kalian latihan meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Frekuensi latihan. Untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggunya. Untuk seseorang selain atlet, latihan 3 kali seminggu dirasakan cukup. Jadi untuk kalian bisa latihan 2-3 kali dalam seminggu. Dikit ya, tapi sangat bermanfaat untuk kedepannya. Meskipun demikian, latihan 4 kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. Itu apabila kalian memiliki waktu longgar, waktu senggang kalian bisa menggunakannya untuk latihan. Intensitas latihan. Untuk menentukan intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan kardiovaskuler, dapat diterapkan teori Katz and Myrtle. Mula-mula hitung frekuensi denyut nadi maksimal. Jadi ini ada rumusnya sebenarnya untuk menghitung denyut nadi maksimal ya. Tapi kita belum sampai situ. Kita hanya memperhatikan yang pertama tadi jenis latihan, volume latihan, dan frekuensi latihan. Kalau untuk intensitas latihan mungkin kalian belum memikirkan sampai ke situ karena ini pakai rumus. Sebenarnya rumusnya mudah, tapi untuk paling dasar, hal yang paling dasar kalian cukup perlu mementingkan atau mengutamakan yang 3 tadi, jenis latihan, volume latihan, dan frekuensi.
ya. Jadi paham ya, apa saja hal-hal yang perlu kalian lakukan sebelum kalian berlatih. Ya, perhatikan apa itu jenis latihannya, perhatikan volume latihannya, perhatikan frekuensi latihannya. Jadi kalian latihan itu ada acuannya, ada tolak ukurnya, dan ada referensinya. Jadi tidak asal latihan, ya. Ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya, ya. Ada prinsip latihan, ya. Kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh komponen bentuk aktivitas latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama, tadi Bapak sebutkan daya tahan jantung dan paru-paru. Apa itu definisinya? Kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam waktu lama. Ya, dalam waktu lama melakukan pekerjaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Berarti daya tahan jantung dan paru-paru kalian itu baik. Apabila kalian sudah beraktivitas seharian penuh, tapi malamnya kalian itu tidak merasa capek, nah itu berarti daya tahan jantung dan paru-paru kalian bagus, kesehatan kalian itu bagus, ya. Yang kedua, ada kekuatan, kemampuan otot dan saraf tubuh untuk mengatasi beban internal dan beban eksternal. Paham ya apa itu kekuatan ya, terutama kekuatan otot. Yang ketiga, ada kelincahan, kemampuan seseorang untuk dapat bergerak dengan sangat cepat dan mengubah arah dengan tangkas juga. Mengapa Bapak memberikan kelincahan? Karena kadang kita untuk bergerak saja itu sudah malas rasanya. Kalau kita sebut bahasa gaulnya itu mager, malas gerak. Kalau kita udah duduk, lalu kita disuruh ngapain, mau berdiri itu susah, mau berdiri itu malas. Makanya Bapak di sini memberikan komponen kelincahan agar kalian dapat bergerak dengan seefektif mungkin dan sebaik mungkin. Selanjutnya ada kelenturan, kemungkinan gerak maksimal yang dapat dilakukan oleh suatu sendi. Seseorang dikatakan lentur apabila ia mampu membungkuk dengan maksimal, mampu duduk dengan kaki terbuka, dan mampu melentik dengan sempurna. Ini kelenturan tubuh ya. Seperti karet yang elastis. Jadi kalian memiliki kelenturan tubuh, kelenturan otot yang baik. Jadi saat kalian misal molet, misal bungkuk, misal bergerak bungkuk, bergerak berdiri bungkuk, itu tidak sakit pinggangnya atau tidak sakit punggung kalian, berarti kalian sedikit memiliki kelenturan tubuh yang bagus. Atau cium lutut, itu bisa kalian bisa mencium lutut, itu juga ciri-ciri kalian memiliki kelenturan tubuh yang bagus. Jadi tidak kaku, tulang-tulang kalian, otot-otot kalian tidak kaku. Nah Pak, bagaimana untuk memiliki kelenturan tubuh yang baik? Yaitu latihan itu tadi, ya. Untuk latihan-latihannya Bapak akan sampaikan ini ya. Setelah ini, ini sama pengertian dari daya tahan, kekuatan, kelincahan, kelenturan. Nah, ini contoh-contoh aktivitas tadi ya, yang daya tahan, kekuatan, dan lain-lain itu tadi. Yang pertama, ini ada contoh aktivitas bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seseorang tadi ya untuk melakukan pekerjaan dalam waktu yang relatif lama tanpa memiliki rasa capek. Nah, apa saja sih Pak kegiatan yang mudah dilakukan dan murah dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru? Banyak, terutama olahraga kardiovaskuler untuk melancarkan peredaran darah. Yang pertama ada jogging, lari kecil ya, jogging itu ya. Yang kedua ada renang, bersepeda, olahraga permainan seperti sepak bola, basket, badminton, dan lain-lain. Olahraga-olahraga ini merupakan olahraga yang bisa dilakukan di mana saja. Jogging ada, bisa di jogging track atau di taman atau di jalan sekitar kampung. Renang banyak tempat kolam renang yang menyediakan fasilitas yang baik untuk kalian bisa berenang dengan baik.
Bersepeda, kalau nggak punya sepeda diganti jogging, diganti renang, bisa. Olahraga permainan seperti sepak bola lapangan juga banyak, di kampung-kampung juga sudah banyak. Misal yang cowok-cowok ya, basket juga ada di mana-mana lapangan basket, mudah dilakukan. Badminton apalagi ya. Jadi olahraga-olahraga ini olahraga-olahraga yang memiliki durasi waktu yang lama. Makanya ini cocok sekali untuk daya tahan tubuh seseorang, untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Kalau kalian olahraga yang lama 30 sampai 40, 50, 60 menit itu, maka daya tahan jantung dan paru-paru kalian itu baik. Kalau jantung kalian baik, paru-paru kalian baik, otomatis peredaran darah kalian itu lancar, baik. Nah, itu bisa mempengaruhi kesehatan kalian, ya. Selanjutnya, bentuk aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan bisa kalian menggunakan kekuatan otot lengan, dada, dan bahu dengan push up, ya. Untuk yang perempuan bisa push up, kakinya ditekuk menempel di lantai, turun naik. Itu juga merupakan suatu bentuk latihan yang mudah dilakukan dan murah dilakukan. Bisa dikerjakan di rumah. Ya nggak usah lama-lama, nggak bisa 30 menit ya 15 menit, nggak bisa 15 menit ya 10 menit, itu saja ya. Itu sudah bisa meningkatkan metabolisme tubuh kalian, sudah bisa meningkatkan kesehatan kalian. Yang laki-laki bisa menggunakan push up juga, tapi lebih berat daripada yang perempuan, dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi dilebarkan seperti push up pada umumnya ya. Nah, itu kekuatan contohnya. Bisa juga sit up, back up, itu juga bentuk aktivitas latihan untuk meningkatkan kekuatan kalian. Apalagi lompat-lompat, skipping itu bisa untuk kekuatan dan kelincahan. Skipping itu lompat tali, ya, itu dapat meningkatkan kekuatan kalian. Yang kedua adalah ini masih bentuk aktivitas latihan kekuatan ya. Ya, ini ada sit up, mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat, crunch biasa atau sit up ya. Ini bagus untuk perut kalian, untuk pinggang kalian, ya, untuk punggung kalian. Semua kalian dapat ya kalau kalian melakukan sit up, terutama untuk meningkatkan kesehatan kalian. Aktivitas naik turun bangku atau box dengan cara kaki satu persatu naik dan turun bangku. Kalau tidak punya bangku, kalau di rumah kalian ada tangga 1-2 tangga itu bisa. Kalau nggak ada tangga, nggak ada bangku, bisa pakai box atau kayu yang kuat, yang mampu diinjek sama kaki kalian ya. Jangan box aqua gitu ya, box kayu. Kalau tidak punya ya naik turun sampai kalian berkeringat ya, sampai ya 30 menit, atau kalau mampu kalian bisa sampai 40 menit, itu juga sangat bagus. Seminggu 3 kali, atau seminggu kalau nggak bisa 3 kali, seminggu sekali, itu paling minim ya, seminggu sekali. Bentuk aktivitas latihan kelincahan, di sini ada shuttle run, lari zigzag melewati kun atau pembatas. Aktivitas bermain melompat bangku panjang posisi menyamping dilakukan berkelompok. Nah, ini juga bisa kan, yang perempuan bisa menggunakan tali, nah, melompati bangku atau tali untuk meningkatkan kelincahan kalian. Atau yang paling mudah itu sebenarnya lompat tali, yang paling mudah dilakukan. Kalian juga bisa sekaligus melakukan permainan kalau ada tali ya. Kalau ada lompat tali dengan teman-teman kalian atau adik kalian atau kakak kalian, terserah. Yang penting kalian melakukannya rutin ya. Selanjutnya kelenturan. Yang pertama ada aktivitas menopang pinggul dan posisi tidur telentang menggunakan kedua tangan hingga pinggang melenting, lakukan berulang-ulang turun naik. Ya, ini salah satu latihan yang mudah, yaitu menopang pinggul dan posisi tidur telentang, naik turun. Tapi kalau dilakukan dengan baik dan dengan benar, ini sangat capek sebenarnya. Tapi kalau udah biasa rutin melakukannya, itu juga bagus. Nanti sudah lihai lah saat kalian melakukan aktivitas ini.
Badan kalian juga jadi bagus, tidak memiliki obesitas, tidak memiliki kegemukan yang berlebihan. Aktivitas meluruskan kedua kaki sambil duduk saling menarik kedua tangan berpasangan. Nah, ini juga bisa kalian lakukan di rumah juga kan. Jadi itu 4 komponen dasar yang paling mendasar dan menurut Bapak mudah dan murah dilakukan, terutama di rumah saat pandemi seperti ini ya. Yang pertama tadi ada daya tahan, yang kedua ada kekuatan, kelincahan, dan kelenturan. Semua segala aktivitas tersebut dapat kalian lakukan seminggu sekali, itu paling minim. Kalau kalian bisa melakukan secara rutin dan senang melakukannya, bisa kalian sampai seminggu 5 kali, seminggu 3 kali lah, karena kalian juga memiliki waktu untuk belajar juga, untuk daring juga kan. Jadi itu ya. Jadi intinya untuk memiliki kesehatan tubuh yang bagus itu juga diperlukan proses dan usaha yang maksimal juga. Contohnya seperti tadi, push up, sit up, jogging, renang, bersepeda. Paling enggak seminggu sekali itu kalian berolahraga agar kebugaran jasmani tubuh kalian itu baik dan kalian tidak sakit-sakitan. Kalau kalian sakit-sakitan, siapa yang rugi? Kalian sendiri. Kalau kalian sakit, tidak pernah olahraga dan jarang olahraga, kalian tidak bisa beraktivitas dengan baik kalau kalian sakit, ya. Di sini sudah ada 10 manfaat meningkatkan kebugaran jasmani. Sebenarnya manfaatnya sangat banyak untuk meningkatkan kebugaran jasmani ini. Manfaat dari meningkatkan kebugaran jasmani ini sangat banyak, ya. Karena sehat itu mahal. Yang pertama, terhindar dari berbagai macam penyakit, loh kan. Apalagi penyakit-penyakit seperti obesitas atau kegemukan yang berlebihan, diabetes, penyakit bahaya kan ini juga diabetes, penyakit jantung, hipertensi, osteoporosis, dan lain-lain. Ini merupakan penyakit-penyakit yang sangat menurut Bapak penyakit berat ya. Seperti obesitas, diabetes, jantung, hipertensi, dan osteoporosis itu merupakan penyakit-penyakit berat. Nah, di sini ada manfaatnya untuk meningkatkan kebugaran jasmani, bisa terhindar dari berbagai macam penyakit itu. Kalau kalian berolahraga dan meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Ya. Yang kedua ada meningkatkan mood atau suasana hati. Yang awalnya bad mood bisa berubah menjadi senang. Itu salah satu manfaat meningkatkan kebugaran jasmani. Kalau kita sering berolahraga, maka otak kita, mood kita menjadi senang. Karena kita juga senang melakukan olahraga, ya. Meningkatkan energi, ya, meningkatkan tenaga ini ya, energi ya. Mencegah insomnia. Insomnia itu penyakit yang bukan penyakit ya. Seperti kebiasaan yang kita susah tidur, ya, insomnia. Meningkatkan kecerdasan otak, mengatasi depresi, menurunkan kelelahan, meningkatkan kesehatan tubuh, menurunkan kolesterol jahat, mengurangi risiko kanker. Jadi intinya manfaat meningkatkan kebugaran jasmani itu juga baik untuk kehidupan kalian sehari-hari. Tidak hanya meningkatkan bentuk tubuh kalian, tidak hanya meningkatkan kesehatan kalian, tapi juga meningkatkan kecerdasan otak kalian, meningkatkan suasana hati kalian, mood kalian, dan meningkatkan energi atau tenaga kalian. Jadi sangat positif sekali ya manfaat untuk meningkatkan kebugaran jasmani ini. Apalagi kalian juga terhindar dari resiko berbagai macam penyakit berat terutama ya. Sampai sini paham semua ya, apa itu kebugaran jasmani, bagaimana meningkatkan kebugaran jasmani, apa saja latihan atau bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, dan lain-lain. Tapi selain itu, selain olahraga, misal nih kalian sudah
berolahraga, jogging, lari, renang, dan lain-lain. Tapi makan kalian tidak teratur, pola makan kalian tidak teratur, pola tidur kalian tidak teratur, itu sama aja bohong. Jadi harus seimbang ya. Olahraga rutin iya, pola makan dijaga, pola tidur dijaga juga ya. Kalau kalian olahraga rutin tapi pola makan kalian sembarangan, itu percuma ya. Olahraga kalian percuma, pola tidur kalian sembarangan, itu juga percuma. Jadi harus seimbang. Olahraga rutin, pola makan juga bagus, karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain itu juga bagus. Pola tidur kalian juga bagus. Insya Allah kebugaran jasmani kalian, kesehatan jasmani kalian juga akan bagus ya. Kalau semua itu sudah seimbang, sudah bagus, maka kalian hidup lebih tenang, lebih tentram ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, meningkatkan mood, mengurangi kelelahan, kecerdasan otak juga bagus. Seperti itu ya. Jadi itu kesimpulannya. Semoga kalian paham apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin Bapak akhiri sampai sini materi pembelajarannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau nggak Bapak ya Bapak Yusuf. Masih membahas kebugaran jasmani. Kalau nggak kita nanti bahas ke materi selanjutnya ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Apabila ada salah kata dari Bapak atau salah kalimat di slide yang Bapak berikan, Bapak sangat mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga semua sehat selalu dan semoga semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.